Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore Ibu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, saya Ibu Yolanda, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 9 Jakarta. Sebelumnya mohon izin mengganggu waktunya Ibu Siti Rustini selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 42. Izin ya Bu. Maksud kedatangan saya di sini yaitu ingin meminta masukan, saran, ilmu dari Ibu perihal pengambilan keputusan mengenai dilema etika dan rujukan moral. Izin juga dengan Ibu, saya izin merekam percakapan kita ini, saya rekam, kemudian nanti saya upload di YouTube channel saya dan untuk di penugasan saya. Izin Ibu. Ya. Baik, kita mulai ya Ibu. Selama Ibu bertugas sebagai kepala sekolah di SMK Negeri 42, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang ada kaitannya dengan pengambilan keputusan yang antara dilema etika atau wujukan moral? Langsung nih ya. Ya, boleh Ibu, silakan. Pertama, terima kasih kepada Yolanda. Ya, semoga pertemuan kita ini bisa menambah wawasan, ya, terutama atas pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan ke saya nih. Ya, mudah-mudahan aja ini menjadi tambah pengetahuan bagaimana kita mengambil keputusan dalam suatu organisasi. Di sekolah itu kan terdiri dari berbagai unsur ya, kepala sekolah, guru, ada caraka, ada staf TU, ada lagi bagian satpam. Jadi semua itu satu kesatuan, ibarat satu rumah, satu keluarga lah, satu atap. Nah, yang tadi dikatakan dilema etika, ya, boleh dikatakan memang satu pengambilan keputusan yang dua hal yang benar, ya. Misalnya gini, ada seorang guru izin, Bu, saya izin, saya mau mengikuti acara suami di daerah, di luar kota, karena kebetulan suami itu adalah jabatannya dia sebagai ASN juga. Nah, itu dia kudu hadir, ya, kudu hadir dengan izin beberapa hari. Nah, saya di situ berpikir, dia kan punya kewajiban, ini kan mengajar, gitu kan. Ketika anak murid ditinggal, ya kan. Nah, satu kali saya buatlah surat permohonan cari tahu gitu ya, yang di atas saya, misalnya ke Kasatlantas, ini ada guru mau izin menemani suaminya tugas, ada peresmian acara gitu, dan perlu izin selama 3 hari gitu. Nah, kalau kita berpikir ini kita cegah, nggak boleh Bu, ini ya, karena ini kan ibu harus masuk, nggak boleh ya, nggak ada aturannya, istilahnya izin lama-lama gitu ya. Nah, di satu sisi si ibu ini butuh untuk menemani acara suaminya, karena memang di situ kebetulan suaminya ada jabatannya, dan dia sebagai anggota dari kayak semacam dharma wanita itu harus hadir, ya kan. Nah, dilema etikanya ya memang agak berat, memang benar dia menemani suami, ya kan, memang benar, dan itu memang udah tuntutan. Satu sisi dia tuntutan harus nemenin, satu sisi dia tuntutan untuk mengajar gitu kan. Sampai undangannya dikasihlah ke saya gitu. Ya memang benar gitu ya. Nah, akhirnya saya ambil keputusan, ya udah gini aja, jalan tengahnya. Memang izin ini lumayan 3 hari, tapi ini di luar tanggungan saya, dalam arti terjadi hal yang tidak diinginkan, itu udah tanggungan ibu, resiko ibu. Iya, kata dia. Oh ya, oke, udah. Nah, sebagai ASN kan, apalagi di DKI kan ya, ada aturan gitu. Nah, kemudian yang pertama gitu, yang kedua saya katakan berarti ibu harus memberikan tugas yang sifatnya praktek, yang sifatnya anak itu aktif gitu kan.
itulah yang saya ambil keputusan supaya di sini juga tetap anak terpegang dengan kegiatan yang dia berikan. Yang kedua, dia juga bisa menemani suaminya sebagai seorang ASN yang perlu ada kegiatan dia hadir gitu. Itu dalam etika mungkin itu contoh yang istilahnya boleh dikatakan mungkin terlalu ekstrim dan kadang jarang terjadi, ya kan? Jarang terjadi. Nah, dilema lagi kalau misalnya ada guru yang izin, kucuk-kucuk bawa anaknya, Bu izin, saya sakit, emang di depan saya yang sakit, saya mau ke puskesmas dulu, RSUD, emang deket RSUD. Nah, oh iya sakit apa ini, panas batuk pilek, kan nggak mungkin kita cegah. Ya udah silakan bawa anakmu biar cepat sehat, jangan lupa anak kasih tugas, ya kan? Lalu itu satu sisi dia harus mengurus anak yang masih kecil ini, si balita, satu sisi dia memang meninggalkan kelas tapi ada kerjaan yang sifatnya praktek sih. Nah, itu dilema juga. Luar biasa. Nah, kalau yang istilahnya lagi ada bujukan moral itu udah jelas, benar salah, kita ambil yang benar lah, ya. Tapi semuanya itu biasanya saya tidak memutuskan dalam hati sendiri, biasanya maupun etika maupun bujukan moral, itu biasanya saya juga komunikasi dengan manajemen, dengan KTU, ya partner sebagai dalam satu sekolah kan. Manajemen ada wakil 4, ada Pak KTU, ya. Saya tuh selalu berkomunikasi supaya saling tahu kondisinya gitu. Kalau bujukan moral mah istilahnya kalau orang yang belum ngerti nih, contoh nih, Bu ada kursi kosong nggak ya? Kalau PPDB mutasi berapa aja deh Bu, nanti saya nggak dijual saya kan. Anak saya dari daerah, udah ikutin aja jalur resminya gitu kan. Oh gitu Bu, iya. Kalau negeri nggak bisa. Kalau ibu di swasta sih terserah, bebas. Saya bilang gitu. Mau di swasta kan bayar gitu. Itu salah satu bujukan moral juga kan. Yang suka ibu hadapi. Iya, kan nggak mungkin kita melanggar aturan pemerintah. Itu udah jelas benar salahnya kan, udah jelas. Ya itu saja contoh kecilnya. Luar biasa. Pertanyaan selanjutnya Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan? Kalau melihat itu sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan dua-duanya itu, ya itu biasanya kita ambil jalan tengah. Dan biasanya saya tidak memutuskan sendiri. Kenapa? Karena kan di sekolah itu menyangkut orang banyak, siswa, ya kan, terus guru, pokoknya semua yang dalam satu atap ini kan harus ada keputusan yang sama-sama bisa dijalankan, sama-sama bisa menerima. Itu saja. Baik. Untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan dalam hal pengambilan keputusan ini, Bu? Langkah awal saya akan komunikasi dulu dengan KTU. Kemudian setelah itu kita rapat nih, rapat manajemen. Nah, dalam rapat itu diambillah satu kesimpulan atau keputusan yang sama-sama bisa dijalankan. Nah, kalau dari beberapa kepala kan banyak pendapat, ya minimal kalau kita rapat berenam, wakil 4, KTU, saya tambah satu lagi bendahara, minimal ada masukan-masukan. Nah, masukan-masukan yang itulah yang positif, itulah yang kita ambil. Nah, wakil itu kan sebagai corongnya ke guru kan. Nah, disitulah istilahnya wakil sebagai perantara, kalau ini kegiatan ini bagaimana, kegiatan ini bagaimana, biar jadi satu kata. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa aja yang membuat Ibu ini menganggap ini adalah efektif dalam pengambilan kasus dilema etika? Dilema etika ya. Yang efektifnya itu jadi sama-sama kepentingan itu dua bisa jalan. Itu aja. Sama-sama dua kepentingan itu bisa jalan ya, tanpa merugikan satu sama lain. Iya. Karena sama-sama baiknya kan. Yang seperti tadi contohnya ada guru izin mendampingi suami, yang satu lagi siswa terbengkalai. Nah, gimana biar nggak terbengkalai tadi gitu ya? Betul. Dengan mengadakan tugas yang sifatnya praktik, jadi biar anak tuh aktif gitu ya Bu. Ya siap. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu,
hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan buat Ibu dalam pengambilan keputusan, khususnya kasus dilema etika? Tantangannya Ibu. Tantangannya? Ya. Kalau dilema etika itu sebenarnya hal yang perlu ketegasan. Kedua, di samping ketegasan apa ya? Ada rasa sifat boleh dikatakan kemanusiaannya. Ada itu rasa kemanusiaan. lebih condong ke situ juga ya. Jadi ada dua faktor itu tadi yang membuat Ibu akhirnya kayaknya efektif nih, saya tegas misalkan. Iya. Kemudian ada rasa kemanusiaan juga di dalam keputusan yang saya ambil, begitu ya Bu ya. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika ini? Atau langsung diputuskan hari itu misalkan? Kalau kasus itu perorangan, itu harus diputuskan. Satu. Kalau kasus itu menyangkut orang banyak dalam satu sekolah ini, maka itu perlu kita rapat ya. Jadi kasus perorangan langsung diputuskan. Kalau kasus yang menyangkut orang banyak baru dimusyawarahkan, dirapatkan. Yes. Karena apa? Karena kalau orang kasus satu orang itu kan dia butuh cepat, ya kita harus memutuskan ya. Yang lebih suka sering terjadi itu adalah ketika guru yang bersangkutan yang sakit, itu kan harus cepat putuskan, udah sekarang berobat aja semua, gitu kan, kita menyilahkan berobat. Baik Ibu, nih di pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor khusus yang selama ini jadi mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan di kasus dilema etika ini? Ada. Sangat membantu sekali karena kita punya tim manajemen wakil-wakil terutama. Berarti sebuah tim ya Bu? Iya. Oke, terakhir Ibu, dalam dialog kita atau pertanyaan kita kali ini, wawancara kita, dari semua yang telah Ibu sampaikan, luar biasa menurut saya kasus-kasusnya. Pembelajaran seperti apa sih yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu selama menjadi kepala sekolah dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Jadi dalam mengambil keputusan itu, satu sisi memang pertama kita punya pendirian ya, punya pendirian bahwa ini loh, walaupun sama-sama kepentingan tapi ini loh yang lebih dipentingkan gitu kan. Jadi ada dua kasus, mana yang perlu kita pentingkan di pertama, kemudian mana yang perlu kita pentingkan di nomor dua, atau bisa-bisa sama sama dua-duanya jalan gitu kan. Nah itu kasus kalau dilema etika boleh dikatakan sebenarnya apa ya, samar-samar. Kalau tadi moral kan tahu benar salah udah tegas kan. Kalau ini sama-sama benar. Sama-sama benar, makanya apa ya, kemanusiaan yang lebih banyak ditonjolkan itu. Iya. Selain pendirian, prioritas dan kemanusiaan itu ya, rasa kemanusiaan kita selaku makhluk sosial yang benar-benar diuji situ nalurinya ya. Benar diuji nalurinya. Ya kita nggak menganggap satu ini benar ya dua-duanya, tapi ternyata yang pelakunya itu bohong gitu. Kita kan nggak tahu kadang-kadang. Iya betul. Ya kita pikiran positif betul, aja. Dikembalikan lagi ke orang. Iya. Terus ada, Bu saya sakit. Nggak masuk dulu ya, kan jauh ya, misalnya hanya WA doang gitu. Besok saya suratnya gitu. Ya itu kan bener kalau dia memang bener ya sakit. Tapi kan saya nggak lihat dia bener misalnya sakitnya ringan apa masih bisa jalan tuh kan, tapi kan dia udah izin kan. Jadi kan dia nggak masuk bener emang, karena kondisi sakit nggak bisa dipaksa, ya kan. Nah kemudian gimana jalan keluarnya, ya udah saya pesan anak-anak udah kasih kerjaan belum, kalau misalnya yang bersifatnya praktiknya anak-anak tuh tidak nganggur. Oh ya siap Bu. Itu nah sering-sering kejadian kan gitu aja di sekolah. Ya kan. Iya. Baik Ibu Siti Rustini, terima kasih banyak sudah menerima saya untuk diwawancarai. Banyak ilmu yang saya dapat dari pengambilan keputusan berbasis dilema etika. Kalau bujukan moral tadi Bu udah mencontohkan
sangat tepat untuk menolak, misalkan tadi ada bangku kosong nggak gitu, nggak dijual bangku kosongnya gitu ya. Emang itu memang yang sesuai dengan peraturan pemerintah ya Bu Haji ya. Gitu. Baik, terima kasih banyak Ibu. Ini saya akan upload Ibu ke YouTube channel saya izin dan upload untuk di tugas guru penggerak. Terima kasih Ibu Siti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Siti juga, mudah-mudahan sukses, sehat selalu. Saya pamit ya Ibu. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum Pak Dwi. Waalaikumsalam. Selamat sore. Sore. Mohon izin Pak mengganggu waktunya sebentar. Saya Ibu Yolanda, salah satu calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 9 Jakarta. Hari ini sesuai kemarin kita perjanjian dengan Bapak, saya mohon izin untuk wawancara Bapak di kasus pengambilan pengambilan keputusan dilema etika atau bujukan moral. Mohon izin juga saya dokumentasikan, saya videokan, lalu nanti saya upload ke YouTube channel saya, Pak. Siap. Baik. Terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, di depan saya ini ada Kepala Sekolah SMK Triharga 2, betul ya Pak? Benar. Di Kebonjeruk, Jakarta Barat 2. Baik, langsung kita mulai saja ya Pak wawancara kita. Oke, siap. Ya, yang pertama Pak, sebelumnya mungkin Bapak selama menjadi kepala sekolah pernah mengalami kasus-kasus, lalu dalam penyelesaian kasus itu Bapak mengambil keputusan yaitu antara dilema etika atau bujukan moral. Apakah Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Ya, untuk dilema etika yang pertama, memang sekolah kita teknik ya, sekolah teknik. Untuk siswa-siswa yang mengalami dilema etika itu, yang pertama ada beberapa siswa khususnya yang memang terlibat pelanggaran etik maupun aturan-aturan di sekolah. Satu sisi mereka memang harus tetap belajar, satu sisi mereka harus dipisahkan dari teman-teman yang mengajak. Jadi ada siswa kita yang memang menjadi korban dari khususnya kalau di teknik itu yang sering terjadi adalah tawuran pelajar. Banyak yang siswa kita yang baru-baru ini masih euforia, masih seneng karena masuk di teknik, tiba-tiba diajak dan tertangkap. Nah, ini ada dilema etika. Yang pertama, dia karena ikut-ikutan. Yang kedua, peraturan sekolah harus ditegakkan. Karena setiap yang melanggar aturan sekolah, terutama yang tawuran, yang pakai narkoba, kemudian yang kasus yang memang sudah terbukti, itu harus diserahkan kepada orang tuanya lagi. Nah, ini bagaimana kita menyikapi, ya kita di pihak sekolah, kita berkomunikasi dengan orang tua, bagaimana kelanjutan untuk pendidikan si anak. Yang pertama kita harus jauhkan dari lingkungan yang ada di sekolah, misalkan teman-temannya nih, kita harus pencar siapa yang menjadi penyebab hal tersebut. Kalau misalkan dia tawuran, ya kita akan bekerja sama dengan sekolah lain yang memang satu jurusan untuk bisa menerima. Nanti ketika dia dipisahkan di beberapa sekolah yang notabene orang tua harus lebih mengawasi, insya Allah dari beberapa kasus sudah sampai lulus tuh anak. Daripada kita diamkan dari beberapa siswa, dari 1-2 orang yang akhirnya kita kasih dispen lagi, akhirnya malah menjadi kasus yang lebih parah. Kemudian kalau narkoba kita juga tidak ada toleransi, bahwa kita harus kembalikan kepada orang tua. Dan ini komitmen kita, anak ini yang penting harus benar dulu gitu. Untuk sekolahnya ya kita fasilitasi. Pernah tahun berapa kami ada yang seperti itu, kejadian memang anak itu tertangkap ya, kita rehabilitasi di BNN sampai dia sembuh. Ketika sembuh dia bisa masuk lagi ke sekolah dan sampai lulus. Nah itu pelanggaran ibaratnya dilema etika buat kita.
Satu sisi kita swasta, butuh siswa, satu sisi kita harus melepas tuh. Dan itu intinya kita masih memikirkan masa depan si siswa. Kalau bujukan moral, kita pernah nih ya, ada beberapa siswa yang memang sudah DO. Drop out itu ya karena bandel banget ya kan. Karena bandel banget, DO dari kita. Dan dia nggak terusin. Tapi ya jadi ibaratnya pemicu nih dia di mana-mana. Nah, tapi karena akhirnya berpikir, dia ikut berpikir di akhirnya kerja, dan setelah kerja mereka datang lagi ke sekolah. Nah, bujukannya bagaimana? Pak, bisa nggak saya dibikinin ijazah? Nah, itu nggak bisa tuh. Karena ijazah itu setiap masuk di dalam kita, sudah tertera jumlah siswa kita berapa, kemudian ibaratnya jumlah ijazah juga sudah pasti segitu. Dan tiap tahun juga. Dan ada beberapa juga orang tua ya yang seperti itu, Pak, gimana nih ijazah? Dia yang penting bisa mengeluarkan rapotnya naik, padahal siswanya nggak pernah sekolah. Itu kayak bujukan moral dari orang tua. Anaknya nggak pernah masuk. Nah, kita di sini walaupun sekolah swasta, kita menerapkan bahwa kalau tidak mengikuti mata pelajaran lebih dari aturan kurtilas ya sekarang, ya tidak naik. Bagaimana dengan rapat dari Dewan Guru, kita memutuskan itu. Sehingga banyak orang tua, udah Pak, saya pindah aja tapi tolong dinaikkan. Oh, saya nggak bisa. Jadi saya, kalau anak itu pindah, tetap tinggal di kelas sebelumnya. Jadi seperti itu. Ya, luar biasa ya Pak ya. Berarti ada benar-benar dilema etika juga ada yang Bapak alami, dan bujukan moral juga ada. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus yang dimana ada dua kepentingan, yaitu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau yang tadi kan benar salah juga ada, benar-benar juga ada. Kalau yang sekarang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan dan atau mengandung nilai kebajikan. Yang pertama yang saya alami, ada guru-guru kami yang memang dapat P3K. Jadi ada beberapa guru kami yang dapat P3K tuh ada 5 orang yang kemarin. Nah, ketika mereka untuk mendapatkan SK, mereka butuh waktu. Waktunya itu kita nggak tahu kapan gitu. Mereka pun melamar tidak sepengetahuan kepala sekolah. Kemudian tiba-tiba mereka harus keluar dengan keputusan lulus, tapi SK-nya belum ada. Nah, kita kasih kesempatan buat guru-guru itu terus berkembang. Dan kita sekolah ini tidak sebatas guru itu milik dari sekolah, tapi bagaimana potensi guru itu bisa menjadi apa yang diinginkan, mencari masa depannya. Nah, tiba-tiba kita kasih waktu 6 bulan. Ternyata SK itu tidak kunjung turun. Dan turunnya itu sudah melampaui bulan tahun ajaran. Jadi kita sudah hampir setahun tetap merawat guru-guru yang diterima P3K waktu itu. Di bulan Juni, nah di bulan Juni keputusannya ini, akhirnya saya harus ambil keputusan. Bagaimana sekolah tetap berjalan dengan keadaan guru yang tetap mengajar, atau dengan guru lama yang sudah diterima P3K, tapi suatu saat akan ditarik oleh pemerintah untuk di negeri. Nah, ini keputusan yang luar biasa, karena bersinggungan dengan ibaratnya tiap-tiap guru yang diterima P3K. Akhirnya pada saat itu, saya panggil guru yang diterima P3K, tolong carikan saya guru. Untuk menggantikan jam-jam beliau pada bulan Juli. Tapi karena mereka belum tahu kapan menerima SK, mereka tidak ada yang mau nyari pengganti. Nah, ini dilema buat kami, khususnya penyelenggara sekolah. Kalau suatu saat di bulan Juli itu mereka diangkat, nah kami nggak punya guru. Bayangkan 5 semuanya kepala program dan salah satunya adalah wakil kurikulum. Nah, pada saat itu akhirnya
kami putuskan untuk mencari guru-guru pengganti. Dan kami juga mengangkat guru kami yang juga pernah menjadi kurikulum. Dan beliau juga K1 kriteria pertama untuk menjadi P3K. Nah, beliau sudah ada perjanjian sama saya karena memang potensi. Saya tunggu 1 tahun apakah nanti diangkat, urusan belakangan. Yang penting ada yang pengganti. Nah, setelah itu mereka tunggu. Saya tidak memberikan jam pada guru-guru yang mendapatkan P3K. Dalam hati saya, aduh, nggak enak juga. Tapi ini langkah yang harus kami lakukan supaya sekolah tetap berjalan. Dengan adanya guru baru, nah guru lama tetap tidak kita keluarkan dari Dapodik yang dapat P3K. Alhamdulillahnya di pertengahan bulan Juli mereka mendapatkan SK. Tapi karena mereka tidak dikasih jam, ya kecenderungan manusia kan mencari kesalahan. Jadi yang disalahkan tetap sekolah. Padahal sekolah sudah memberikan kesempatan 1 tahun guru P3K itu ada di sekolah kami. Dan alhamdulillah sudah kita jelaskan hampir beberapa bulan setelah mereka menjadi P3K, mereka ngajak makan bareng nih. Semua unsur sekolah untuk makan bareng merayakan mereka diangkat jadi P3K. Jadi keputusan yang benar-benar saya ambil itu waktu itu ya mungkin salah satunya menyakiti hati guru-guru yang diangkat menjadi P3K. Tapi satu sisi ya saya harus menyelamatkan sekolah dari tidak adanya guru pada saat itu. Mungkin itu Bu Yola. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak, prosedur seperti apa sih yang biasa Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika ini? Ya, yang pertama, kalau misalkan terjadi sesuatu, kami lihat kronologis kejadian. Jadi kalau ada anak yang tertangkap, ada anak yang memang ada kasus, kita lihat kronologisnya. Kalau memang anak itu bersalah, ya otomatis kita serahkan. Ya kan, kalau memang kesalahannya sangat fatal, ya kita berikan kepada orang tua. Tapi kalau kesalahan itu disebabkan karena unsur yang tidak sengaja atau keterpaksaan karena di jalannya pulang ke situ, kemudian terjadi sesuatu, kemudian mereka kena penegakan disiplin dari kepolisian ataupun dari yang lain, nah itu masih ada pertimbangan untuk di sekolah. Sehingga setelah mendapatkan info-info tersebut, kami dengan staf ya mengambil sebuah keputusan bahwa anak ini nggak bersalah. Anak ini harus dibantu oleh orang tua dengan sekolah untuk tahu mana yang benar, mana yang salah. Itu aja. Baik. Pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja sih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, yaitu khusus pada kasus dilema etika? Ya, yang pertama, yang efektif itu ketika ada suatu kejadian, kita harus hadirkan semua unsurnya kita harus hadirkan. Itu langkah yang paling efektif dan langsung bisa kita ambil keputusan. Jadi tidak bertele-tele. Jadi kalau misalkan kasus itu merupakan ada sekitar 3 orang, 4 orang yang terjadi, ya 4-4-nya harus ada dengan orang tuanya. Kalau itu kasus yang terjadi karena masalah tawuran pelajar. Kalau kasus itu terjadi karena di dalam sekolah ada yang berantem dan ada yang lain, ada yang gesekan, ya kan, ada pembulian, ya kita hadirkan semua. Nah, kita minta satu sisi bercerita, kita sudah simpulkan, baru kita temukan. Baru ketemulah bagaimana nih anak untuk menghadapi benar dan salahnya. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang menjadi tantangan bagi Bapak dalam mengambil keputusan, khususnya di kasus dilema etika ini? Ya, tantangannya kalau misalkan sudah terlihat bahwa anak itu memang memiliki perbuatan yang terus diulang, tapi orang tuanya nggak sadar. Kemarin ada yang seperti itu. Jadi anak itu baru sudah dapat peringatan, sudah akan kena skorsing. Tiba-tiba suratnya belum sampai rumah,
itu anak itu sudah kena kasus Sudah lagi. lagi. Sudah kena kasus lagi. Tapi orang tuanya tidak terima. Karena orang tuanya, ada orang tua yang ceritanya dia hanya mencari pekerjaan, sekolah ya didik aja anak saya sampai benar gitu. Itu tanggung jawab sekolah. Padahal untuk pendidikan itu bukan tanggung jawab satu sisi, harus semuanya yang bertanggung jawab. Sekolah, makanya ada istilah, kalau di sekolah adalah anak kami. Kami akan ngajarin masalah disiplin, tata krama, dan lain-lain. Tapi kalau di luar, di rumah, mereka adalah putrinya bapak ibu. Tapi kalau di jalanan, itu adalah anak-anaknya polisi. Kalau melanggar aturan, polisi yang menegakkan peraturan. Baik, pertanyaan di nomor 6 ini, adakah jadwal tertentu dalam Bapak menyelesaikan satu kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tersendiri untuk menyelesaikannya? Ya kalau misalkan kasus-kasus yang sudah sangat urgen dan memang melibatkan nama baik sekolah, itu langsung diselesaikan di tempat, langsung hari itu harus kelar. Tapi kalau memang kasus-kasus yang terjadi karena indisipliner dari siswa kita yang ada di sekolah, kalau masih bisa ditangani oleh wali kelas dan guru BP atau kesiswaan, ya kita berikan kesempatan supaya memang mereka mengalami pembelajaran untuk menghadapi siswa-siswa tersebut. Jadi tidak selamanya semua keputusan ada di kepala sekolah, tapi semua ada proses dari mulai guru, kemudian ke wali kelas, kemudian ke guru BP, baru ke kesiswaan, dan kalau sudah meliputi kewenangan keputusan, sudah berulang, nah kita harus ada catatannya tuh. Ada catatan kalau misalkan kehadirannya, kalau terjadi kasus masalah sudah berulang, ya catatan berulangnya berapa kali, baru dah kita orang tua bersama dengan wakil kesiswaan dan kepala sekolah mencari jalan terbaik. Gitu. Baik, pertanyaan berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan, khususnya di kasus-kasus dilema etika? Yaitu kita selama ini dibantu oleh kesiswaan, kemudian staf-staf kami yang memang sudah mengawasi. Dan sebelum mengambil sebuah keputusan, kita harus bisa melihat keseharian dari apa yang dilakukan oleh anak tersebut. Kemudian juga kita melihat background anak tersebut. Apakah anak tersebut dari apa? Bisa masalah itu terjadi dari masalah keluarga. Jadi ada juga anak yang memang broken home, atau dia tinggal sama neneknya, dia tidak dipantau oleh ayahnya, oleh ibunya, sehingga terjadi seperti itu. Nah, pendekatannya adalah pendekatan dari rumah di sekolah itu adalah rumah kedua bagi mereka. Dan kita ngasih arahan, intinya adalah bukan vonis langsung, tapi kita lihat kasusnya. Baik, pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang Bapak sampaikan sangat luar biasa menurut saya dalam hal Bapak mengambil keputusan. Apa sih pengalaman yang Bapak bisa ambil dari kasus pengambilan keputusan dilema etika ini? Ya intinya tidak merugikan semua. Tidak merugikan. Tidak merugikan semua, baik orang tua, sekolah maupun yang lainnya. Karena niat kami di sekolah adalah bagaimana anak ini adalah penerus kami ya di sekolah khususnya. Anak ini penerus bangsa, anak ini juga nantinya kita nggak tahu mereka tuh jadi apa. Tapi ketika kita vonis anak itu tidak bisa sekolah, kita tahu anak kita akan jadi apa. Jadi intinya adalah kita pantau terus anak itu. Walaupun kami ibaratnya harus melepas siswa tersebut, ada sekolah lain yang harus menerima. Jadi kita di Jakarta Barat ini khususnya anak-anak yang teknologi, yang punya masalah-masalah tentang indisipliner, kita udah ada kerjasama. Jadi ada 2 sekolah, yang satu sekolah ini akan menerima siswa yang keluar dari sekolah ini,
diterima sekolah A. Nanti sekolah A ini kalau ada yang melakukan indisipliner diterima di sekolah B, dan alhamdulillahnya dua-duanya sampai lulus. Apalagi masalah pemerintah sudah memiliki aturan yang akan memblok KJP. Oh iya, betul. Kalau Akan tawuran memblok ya, KJP, diputus tawuran. KJP. Kemudian ada juga plang-plang apabila membawa sajam maka akan kena pasal dan lain-lain. Nah ini sudah mulai berkurang, dan kita di KJP ini sedikit banyak membantu orang tua, dan rata-rata banyak yang terlibat seperti itu satu intinya kurang perhatian dari orang tua. Kurang perhatian Gitu aja. Baik. Baik Pak Dwi, terima kasih banyak untuk wawancara kita kali ini. Mudah-mudahan Bapak sukses selalu. Amin. Dalam mengambil keputusan, juga benar-benar memperhatikan lagi, tadi Bapak bilang tidak merugikan semua pihak. Ya. Itu intinya ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Dwi Pujiono untuk kesediaannya di hari ini. Saya sekali lagi izin untuk mengupload ya Pak di channel YouTube saya dan di Tugas Guru Penggerak. Siap. Baik, terima kasih Pak Dwi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.